Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Istiqomah dari Prodi HKI akan membahas tentang hermeneutika negosiatif Khalid Abu Elfad. Namun sebelumnya saya akan memaparkan sedikit tentang biografi Khalid Abu Elfad tersebut. Khalid Abu Elfad ini lahir di Kuwait pada tahun 1963 dan beliau menyelesaikan pendidikan dasar dan menengahnya di negeri tersebut. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya ke Mesir. Pada tahun 1982 Abu Elfad ini meninggalkan Mesir menuju Amerika untuk melanjutkan studinya di Yale University, dan beliau mendalami ilmu hukum di university tersebut selama 4 tahun dan dinyatakan lulus dengan predikat cum laude. Selanjutnya saya akan membahas tentang hermeneutika. Hermeneutika dalam bahasa Arab disebut dengan takwil, sedangkan dalam bahasa Yunani hermeneutika berarti menafsirkan, memberi pemahaman atau menerjemahkan. Hermeneutika yang ditawarkan oleh Khalid Abu Elfad ini sebenarnya adalah dalam rangka untuk mengkritik perlakuan yang secara otoriter dilakukan oleh Komisi Fatwa Hukum Islam di Timur Tengah, yaitu Lembaga Pengkajian Ilmiah dan Fatwa. Lembaga tersebut adalah sebuah lembaga resmi di Arab Saudi yang berlaku semena-mena atas hukum syar'i untuk mengkebiri ruang gerak dan kebebasan peran wanita dalam ranah hubungan sosial. Dalam hubungan sosial, hukum membatasi peran Tuhan dan teks, serta lembaga tersebut mengunci rapat-rapat teks sehingga sama sekali tidak adanya ruang gerak yang dialogis antara teks Tuhan dan para pembaca. Jadi Khalid Abu Elfad di sini menerbitkan sebuah buku yang bernama Islamic Law yang diterbitkan pada tahun 2001 oleh One World Publication yang tempatnya terpusat di London. Dalam buku Khalid Abu Elfad ini membahas tentang interpretasi hermeneutika yang mengusung grand teori negosiasi antara the author, the text, dan the reader. Buku ini sudah banyak dikaji oleh para ilmuwan baik dari kalangan muslim maupun non-muslim. Interpretasi negosiatif ini disebut interpretasi negosiatif karena pada dasarnya teori ini ingin mengajak kepada para pembaca, khususnya pembaca Al-Quran dan Hadis, untuk menjalin negosiasi antara pemilik teks dan para pembaca. Dan hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan makna yang diinginkan agar tidak menunjukkan sikap otoriter di antara salah satunya. Menurut Abu Elfad ini ada 3 elemen yang harus kita pahami dalam menafsirkan Al-Quran. Yang pertama, the text. Yang kedua,
the author, ya, dan yang ketiga the reader. The text di sini maksud the text di sini adalah Al-Quran dan hadis. Al-Quran sendiri merupakan kumpulan teks yang tertulis dalam mushaf dengan menggunakan bahasa Arab. Abu Elfad mengutip ungkapan Umberto Eco yang menyatakan teks mestinya dapat terbuka untuk diinterpretasi. Sebab bila teks menutup diri dari pembaca untuk diinterpretasi, maka sejak saat itu teks telah dianggap mati dan tidak dapat lagi memberikan informasi yang relevan. Yang kedua, the author. Yang dimaksud the author ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah. Abu Elfad mengakui bahwa meyakini Al-Quran dan hadis bersumber dari Allah dan Rasulullah. Oleh karena itu, peran keduanya tidak dapat dipisahkan dari proses interpretasi teks. Maka seorang reader wajib untuk melakukan pengujian sumber autentik teks terlebih dahulu sebelum memahami teks itu sendiri. Dalam hal ini, menurut Abu Elfad, bukan hanya persoalan apakah teks itu betul-betul bersumber dari autor utama, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan perlu juga diselidiki tentang posisi autor kedua, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika menyampaikan teks tersebut, apakah autor pada saat itu dalam keadaan subjektif atau objektif? Namun, bukan hanya Rasulullah yang dapat mempengaruhi teks tersebut, akan tetapi perawi juga memiliki peran penting dalam penentuan teks. Dalam hal ini perlu diketahui siapa, bagaimana, dan di mana seorang perawi menerima dan menyampaikan teks tersebut. Adapun yang ketiga yaitu the reader. Menurut Abu Elfad, seorang reader bisa saja memberikan argumen terhadap teks sesuai kehendaknya sendiri melalui proses dengan menggunakan metode yang ia tempuh. Namun, argumen itu belum tentu benar. Argumen tersebut belum tentu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh autor. Oleh karena itu, peran reader harus mampu menjelaskan sebuah teks secara rasional. Sebab interpretasi yang tidak rasional bisa saja mencelakai teks dan autor itu sendiri. Abu Elfad menjelaskan tentang kriteria orang-orang yang mampu memposisikan dirinya sebagai reader harus memenuhi 5 kriteria. Yang pertama, honesty, yaitu kejujuran. Seorang reader harus memiliki sifat dan sikap yang jujur, sehingga ia tidak menunjukkan sikap berpura-pura mengetahui sesuatu yang kenyataannya tidak ia ketahui. Yang kedua, diligence atau kesungguhan. Seorang reader ini harus memiliki semangat yang disertai kewaspadaan dan kehati-hatian, karena apa yang ia putuskan akan berdampak kepada yang lainnya. Dan yang ketiga adalah komprehensif atau menyeluruh, yaitu usaha yang ditempuh secara maksimal dan menyeluruh sehingga mampu mempertimbangkan segala hal yang relevan tanpa mengabaikan unsur sekecil apapun dari informasi yang dibutuhkan.
Yang keempat, rasional, yaitu proses yang ia tempuh dan hasil interpretasi teks yang ia dapatkan secara rasional. Dan yang terakhir, self-restraint atau integrity, yaitu memiliki sifat yang rendah hati serta jauh dari sifat arogan dan otoriter. Karena seseorang yang otoriter ini tidak akan mampu memenuhi 5 syarat tersebut. Karena tujuan dari interpretasinya, seorang yang otoriter ini bukan untuk kebaikan orang lain, akan tetapi hanya melibatkan orang lain demi kepentingannya secara pribadi. Oleh karena itu, Abu Elfad menekankan satu-satunya cara untuk mewujudkan sebuah hasil interpretasi yang tidak mencederai salah satu dari elemen tersebut, yakni author, teks, dan reader, adalah dengan jalan menegosiasikan antara ketiganya, sehingga salah satu dari elemen tersebut tidak saling mendominasi antara satu dengan yang lainnya, melainkan saling terkait dan berkolaborasi untuk mewujudkan makna yang rasional. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.